Yasmin, saya berperan menjadi ibu. Hai, saya Kaila, saya berperan sebagai narator. Hai, saya Rois, saya berperan sebagai khalifah. Hai, saya Altaf, saya berperan menjadi Aslam. Kisah Khalifah Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Alkisah, tanah Arab tengah dilanda paceklik. Musim kemarau berjalan cukup panjang, membuat tanah-tanah di sana tandus. Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut Tahun Abu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Suara tangis seorang gadis kecil mengusik perhatiannya. Khalifah Umar lantas mengajak Aslam mendekati tenda itu untuk memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat mengaduk-aduk bejana. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. Usai diperbolehkan oleh wanita itu, Khalifah Umar duduk mendekat dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Siapa yang menangis di dalam itu? Mengapa anak-anakmu menangis? Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih terduduk di tempat semula cukup lama. Sementara gadis di dalam tenda masih saja menangis dan ibunya terus saja mengaduk bejana. Perbuatan wanita itu membuat Khalifah Umar penasaran. Apa yang kau masak itu, hai ibu? Kau lihatlah sendiri. Khalifah Umar dan Aslam segera melihat isi bejana tersebut. Seketika mereka kaget melihat isi bejana itu. Apakah kau memasak batu? Aku memasak batu. Batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Lihatlah aku seorang janda. Sejak pagi tadi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapatkan rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar dia bangun dan menangis minta makan. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Khalifah lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajaknya Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Tanpa memedulikan rasa lelah, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya. Aslam segera mencegah. Hai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu. Kalimat Aslam tidak mampu membuat Umar tenang. Wajahnya merah padam mendengar perkataan Aslam. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke tenda tempat tinggal wanita itu. Sesampainya di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan.
Dia juga meminta wanita tersebut menemui khalifah keesokan harinya. Berkatalah yang baik-baik. Besok temuilah Amirul Mukminin dan kau juga bisa menemui aku di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum. Ibu tidak salah, akulah yang salah. Aku berdosa karena membiarkan seorang ibu dan anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah? Maafkan aku, Ibu.